Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa 'anil tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Jami' Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sampai saat ini kita sudah masuk di hari yang ke-27. Mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa lebih baik lagi daripada Ramadan yang telah lalu. Amin ya Allah. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Jami' Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Goalnya, suksesnya daripada peribadatan kita, wabil khusus berpuasa, adalah kita jadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita mau timbang apakah ibadah Ramadan kita berkualitas, berhasil, sukses, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan jadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu perlu kita ketahui apa itu takwa dan apa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Takwa bukan status sebagaimana Islam adalah status. Misalnya dalam KTP, akte kelahiran, ijazah, sertifikat dan lain sebagainya, ada status agama Islam. Nah, Islam di situ banyak. Ya. Ada Islam munafik, ada Islam mukmin, dan ada Islam takwa. Tapi di situ gak ditulis agama Islam bertakwa, nggak ada. Jangan Islam takwa, Islam mukmin aja ditulis itu. Agama Islam mukmin nggak ada. Jadi takwa itu walaupun diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala atas peribadatan yang kita lakukan, mobil khusus di bulan Ramadan yaitu berpuasa, goalnya adalah jadi orang-orang yang bertakwa. Namun takwa itu bukan hanya sekedar gelar, predikat, slogan semata dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi takwa adalah benar-benar aplikasi di dalam kehidupan bagi orang-orang yang sukses ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mengetahui ciri-ciri orang yang bertakwa, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu takwa. Takwa adalah sifat takut pada manusia kepada Rabb-nya. Dari segi bahasa, takwa itu adalah takut. Ya. Coba kita perhatikan beberapa ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Fattaqu
Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan bertakwalah dan takutlah kepada suatu hari yang manusia tidak bisa menebus manusia lain. Kalau di dunia masih bisa, bersalah ditangkap polisi, bisa cara damai atau bisa cara denda, masih bisa, atau pakai cara suap menyuap, bisa. Tapi pada hari itu, yaitu hari kiamat, tidak ada orang bisa menebus orang lain. Maka kita diperintahkan untuk takut pada hari itu, bertakwa pada hari itu, yaitu hari kiamat. Jadi takwa itu menurut bahasa artinya takut. Sedangkan menurut istilah sering kita dengar, apalagi dalam khutbah Jumat, melaksanakan segala macam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala apa yang telah dilarangnya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut. Maka orang yang takut dia akan selalu berhati-hati dalam melangkah atau menentukan keputusan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menganalogikan, memperumpamakan sifat takwa itu seperti orang yang berjalan, yang jalanannya itu banyak duri, banyak jebakan, banyak bahaya. Maka dari itu, orang yang berjalan yang mana jalanannya itu banyak duri, banyak bahaya, dia nggak sembrono, dia nggak apalagi lari, dia pilih-pilih tuh mana jalanan yang aman supaya nggak kena duri, nggak kena bahaya. Selangkah demi selangkah, pelan tapi pasti dan selamat. Itu orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dalam menyikapi kehidupan dunia ini yang penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ujian nikmat ataupun penderitaan, dia akan selalu berhati-hati dalam melangkah takwa. Maka dari itu takwa ini adalah sebagai pakaian. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu adalah yang terbaik. Ya, selayaknya pakaian melindungi kita dari segala macam keburukan, baik itu identitas diri ataupun melindungi kita dari cuaca panas, dingin dan lain sebagainya. Takwa juga bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, ini takwa. Terus bagaimana ciri-cirinya orang yang bertakwa? Mari kita simak ya. Karena takwa ini adalah indikator atau ciri keberhasilan dan kesuksesan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus bulan Ramadan, wabil khusus berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133, 134, 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Kalau sudah diampuni Allah, maka Allah akan kasih surga yang mana luas surga itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, menurut surah Al-Baqarah ayat 133, orang yang bertakwa, 134, orang yang bertakwa adalah orang yang menginfakkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan bagi dirinya. Jadi dia sadar apa yang ada pada diri dia itu bukan punya dia. Lillahi ma fis samawati
Makanya Allah kasih tahu, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Siapa yang bakhil, siapa yang pelit, sesungguhnya dia pelit dan bakhil terhadap dirinya sendiri. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang bisa membebaskan dirinya dari kepelitan, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena dia berhasil mengalahkan tipu daya setan, yang mana Allah sampaikan, inna syaitana ya'idukumul faqr. Sesungguhnya setan itu menjanjikan kefakiran bagi kalian. Jadi kalau kita mau berinfak, mau bersedekah, sedekah Allah jangan. Tak kamu fakir, tak kamu habis, tak kamu rugi, tak kamu bangkrut, kan setan. Dia ikutin tipu daya setan, benar-benar dia jadi bangkrut beneran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan amanah dan kepercayaannya bagi orang-orang yang dititipkan, lalu dia bisa menyampaikan amanah dan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditambah lagi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa dihitung. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah kasih, salah satunya adalah dengan berinfak, maka Allah akan tambah nikmat. Dan apabila kalian kufur, merasa apa-apa yang ada pada diri kita itu punya kita, lalu kita sombong dan pelit, maka sesungguhnya azab Allah amat pedih. Dan orang-orang bertakwa yakin ini semua cuma titipan. Ya, makanya dia infakkan fisarra'i wadh-dharra, walaupun keadaan lapang ataupun keadaan sempit. Jadi bukan keadaan lapang doang, jadi banyak itu bukan. Karena yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian, adalah usahanya bukan nilainya. Seandainya Allah hanya menilai dari nilainya saja kita beribadah, niscaya kita tidak akan pernah bisa menyaingi umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang, kuat-kuat, kaya-kaya. Kita umat Nabi Muhammad lemah-lemah, kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, bahkan hartanya cuma sedikit, gak ada apa-apanya. Bandingkan Qarun, bandingkan Nabi Sulaiman dan lain sebagainya, Fir'aun. Akan tetapi yang Allah nilai adalah usaha kita untuk berinfak, fis-sarra'i wad-dharra, ketika lapang ataupun ketika sempit. Yang pertama, yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa adalah orang yang pandai menahan rasa marahnya. Makanya Rasulullah memotivasi, la taghdab, farajada birra, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Sampai Rasul mengulangi beberapa kali, jangan marah. La taghdab wa jannah, jangan marah, bagi kamu akan mendapatkan surga. Di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, laisa syadidu bisurah, bukanlah orang yang kuat itu yang pandai tinju, pandai gulat, pandai bela diri, pandai silat, pandai MMA, bukan. Orang yang kuat itu adalah yang memiliki nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang pandai menguasai dirinya ketika marah. Nah, ini orang yang bertakwa. Marah wajar. Namanya manusia punya sifat sempurna, ya saja itu salah satunya adalah hawa nafsu. Ketika dia marah, orang yang kuat yang pandai menahan rasa marahnya dan tidak melampiaskan untuk sebuah perkara yang remeh dan meninggalkan akhiratnya. Yang kedua. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, senantiasa memaafkan kesalahan orang. Kalau dia yang bersalah, maka dia duluan meminta maaf. Tapi kalau orang lain bersalah pada dirinya, dia tidak menunggu orang lain untuk meminta maaf pada dirinya, akan tetapi dia terlebih dahulu memberikan maaf dan membebaskan orang lain yang berbuat salah pada dirinya. Ini adalah orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang selanjutnya orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahsyah, zalim, yang
efek daripada kezalimannya itu bukan untuk dirinya sendiri tapi juga orang lain. Berzina, khamar, riba dan lain sebagainya. Audzalamu anfusahum, ataupun dia menzalimi dirinya sendiri. Zakarullah, dia ingat Allah, saya salah, saya istighfar, mohon ampun ya Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, dia mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kullu bani Adam khata'un kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan kesalahan, itu manusia. Akan tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertobat. Ini orang-orang yang bertakwa. Dia ingat, dia minta ampun kepada Allah, bukan malah menyombongkan diri mencari pembenaran, bukan kebenaran. Cari alasan-alasan untuk menutupi dosa-dosanya. Ini adalah sifat iblis, bukan sifat orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa melakukan kesalahan, berhenti, lalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah serta tidak mengulangi. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak mengulangi atas apa yang telah diperbuat daripada dosa tadi dan mereka mengetahui. Ini orang-orang yang bertakwa. Dan terakhir orang yang bertakwa adalah dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, yaitu berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Bohong kalau orang-orang bertakwa lalu dia berpaling daripada Al-Qur'an. Dia nggak mau belajar Al-Qur'an, dia nggak mau membaca Al-Qur'an, dan dia nggak mau mengkaji Al-Qur'an, bahkan dia benci mendengarkan ceramah Al-Qur'an. Ini bukan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan selalu tunduk. Fastami'u lahu wa ansitu. Dia dengar lalu dia diam. Artinya tunduk dia sama Al-Qur'an. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, dia tenang mendengar zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu zikir adalah membaca Al-Qur'an. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Orang-orang yang bertakwa akan selalu berpedoman, berpegang teguh, menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang bertakwa, senantiasa ibadah kita dapat menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf